Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Dialokaita, NIM 1920301000107. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Penerapan Goal Setting untuk Meningkatkan Self-Efficacy pada Siswa SMK, Pendekatan Non-Randomized Control Trial. Next. Jadi banyak hal yang bisa mempengaruhi pola belajar siswa di sekolah, baik berasal dari dalam maupun luar. Yang dapat mempengaruhi dari dalam antara lain faktor psikologis seperti self-efficacy. Dalam bidang pendidikan, prestasi akademik siswa yang tercermin dari hasil dan prestasi belajar dipengaruhi oleh self-efficacy. Self-efficacy memegang peran yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Self-efficacy akan mendorong siswa untuk menikmati kegiatan belajar dan mempertahankan perhatiannya pada berbagai tugas, sehingga self-efficacy pada siswa dapat mempengaruhi pencapaian prestasi akademiknya. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa self-efficacy siswa ditemukan cenderung rendah atau menurun. Nah, hal ini juga sejalan dengan data primer yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara terhadap guru BK di SMK. Salah satu faktor yang dianggap penting dalam meningkatkan self-efficacy yaitu adanya goal setting. Goal setting mempengaruhi proses belajar dengan cara mengarahkan perhatian dan tindakan, menggerakkan upaya, meningkatkan durasi kerja, dan mendorong individu untuk mengembangkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan. Untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah apakah goal setting dapat meningkatkan self-efficacy pada siswa. Untuk metode, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif jenis kuasi eksperimen. Jenis penelitian ini menggunakan metode non-randomized control trial. Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah pre-test dan post-test control group design. Non-randomized pre-test and post-test control group design yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan dua kelompok tanpa pengajakan. Satu kelompok mendapat perlakuan dan satu kelompok lagi sebagai kelompok kontrol yang kemudian diamati sebelum dan sesudahnya. Untuk subjek penelitian, subjek pada penelitian ini adalah siswa SMK X Krian Sidoarjo. Jumlah subjek yang terlibat dalam penelitian ini yaitu 80 siswa yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu 41 kelompok treat yang terdiri dari 14 laki-laki dan 27 perempuan, dan 41 kelompok kontrol yang terdiri dari 15 laki-laki, 26 perempuan, di mana kedua kelompok ini diambil dari kelas-kelas yang sudah ada. Untuk instrumen penelitian, metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan skala self-efficacy questionnaire for children yang terdiri dari 24 item dengan reliabilitas nilai Cronbach alpha sebesar 0,88 yang telah diadaptasikan ke bahasa Indonesia oleh Avandi et al. Untuk analisis data, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji analisis independent sample t-test dan Pirate sample t-test. Di mana kedua uji ini terdapat dalam program JASP 0.16. Uji analisis independent sample t-test ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan secara statistik antara rata-rata dari kelompok treat dan kontrol. Sedangkan Pirate sample t-test digunakan untuk membandingkan pre-test dan post-test di antara dua kelompok. Next. Hasil. Untuk uji normalitas pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel self-efficacy adalah berdistribusi normal karena P lebih dari 0,05.
Untuk uji homogenitas, pada penelitian ini menggunakan teknik Levens Test of Equality of Variance yang menunjukkan bahwa variabel self-efficacy beroleh nilai F Levens 0,139 dengan P yaitu 0,711. Dan di mana sesuai dengan prosedur yang telah digunakan, hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel self-efficacy adalah homogen. Next. Untuk uji hipotesis, pada tabel 7 ditunjukkan bahwa kedua kelompok menunjukkan bahwa ada perbedaan statistik yang signifikan antara kedua kelompok, dan Cohens menunjukkan besaran efek yang besar dari pengaruh penerapan goal setting terhadap peningkatan self-efficacy. Untuk tabel 8 ditunjukkan bahwa hasil uji T sampel berpasangan terdapat perbedaan yang signifikan pada self-efficacy sebelum pelatihan goal setting dan sesudah pelatihan goal setting. Next. Nah, dari gambar 2 di atas terlihat bahwa kelompok treat memiliki self-efficacy yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Hal ini ditunjukkan dari gambar sebelah kanan yang menunjukkan adanya peningkatan self-efficacy setelah program pelatihan goal setting dilaksanakan. Next. Hasil analisis data menunjukkan bahwa penerapan dari hasil yang ditunjukkan mengalami peningkatan self-efficacy setelah diberikan treatment. Nah, hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh seperti Liana et al. 2022, Pratiningsih dan Sarah 2016, Bloom 2013, Fauzia dan Kurniawati 2020, yang menyatakan bahwa goal setting mempengaruhi signifikan bahwa goal setting berpengaruh signifikan terhadap self-efficacy. Pelatihan penerapan goal setting yang diselenggarakan ini dapat menjadi upaya untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya penetapan tujuan, di mana menetapkan tujuan akan meningkatkan perkembangan strategi baru. Selain itu, ketika siswa sudah mempunyai goal yang jelas dan spesifik, maka akan lebih fokus terhadap tujuan, dan ketika dihadapkan pada pilihan, maka akan bisa yakin menentukan jalan mana yang harus dipilih untuk mencapai tujuannya. Next. Nah, untuk manfaat penelitian, sesuai dengan latar belakang masalah dan tujuan penulisan yang telah dipaparkan sebelumnya, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya para siswa, dalam meningkatkan self-efficacy. Dan untuk sekolah, penerapan goal setting dapat digunakan sebagai salah satu treatment untuk meningkatkan self-efficacy pada siswa. Dan untuk peneliti, manfaatnya yaitu dapat mendapatkan pengalaman langsung untuk mengeksplor lebih mengenal keilmuan dalam bidang psikologi dan menjadikan evaluasi diri bahwa perlu adanya peningkatan dan penguasaan materi. Next. Dan ini merupakan referensi-referensi yang digunakan untuk penelitian yang dilakukan. Next. Next. Nah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.